Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah, NPM 21125514. Pada video ini, saya akan menjelaskan yang pertama pengertian sejarah faktor penyebab kemunculannya hadis maudhu. Yang kedua, hukum membuat dan meriwayatkan hadis maudhu. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian hadis maudhu. Hadis maudhu yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perbuatan, perkataan, takrir, dan sifat beliau secara dusta. Lebih tepatnya lagi, ulama hadis mendefinisikan sebagai apa-apa yang tidak pernah keluar dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau takrir, tetapi disandarkan kepada beliau secara sengaja. Pembahasan selanjutnya yaitu sejarah kemunculan hadis maudhu. Secara historis, sepeninggal Nabi SAW, di kalangan masyarakat Muslim terjadi perpecahan. Perpecahan kaum muslimin menjadi beberapa kelompok, terutama setelah terjadinya fitnah besar, yakni masa setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Hal ini menjadikan setiap kelompok mencari dukungan dan sumber rujukan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagian kelompok mentakwilkan Al-Quran bukan pada makna sebenarnya dan membawa As-Sunnah bukan pada maksudnya. Bila mereka mentakwilkan hadis, mereka menisbatkan kepada Nabi, apalagi tentang keutamaan para imam mereka. Hal ini tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah dan tidak pernah dilakukan seorang sahabat pun. Apabila mereka berselisih, mereka beristihad dengan mengedepankan mencari kebenaran. Pembahasan yang ketiga yaitu faktor penyebab munculnya hadis maudhu. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan hadis maudhu ini muncul, yaitu yang pertama, pertentangan politik dalam soal pemilihan khalifah. Perpecahan umat Islam diakibatkan oleh politik ini terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, adanya kesengajaan dari pihak lain untuk merusak ajaran Islam. Yang ketiga, mempertahankan mazhab dalam masalah fikih dan masalah kalam oleh para pengikut mazhab. Mereka berani melakukan pemalsuan hadis karena didorong sifat fanatik dan ingin menguatkan mazhabnya masing-masing. Yang keempat, membangkitkan gairah beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak para ulama yang membuat hadis palsu dengan tujuan mereka bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjunjung tinggi agamanya. Dan yang kelima, menjilat para penguasa untuk mencari kedudukan atau hadiah. Pembahasan yang terakhir yaitu hukum membuat dan meriwayatkan hadis maudhu. Para ulama sepakat bahwa hadis maudhu tidak boleh diriwayatkan bagi orang yang sudah mengetahui keadaan atau statusnya, kecuali jika disertai dengan penjelasan mengenai status maudhunya. Nabi SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang menceritakan suatu hadis dariku, sedangkan itu dusta, maka ia tergolong salah seorang dari para pendusta." Hadis riwayat Muslim. Dilihat dari dampak yang dihasilkannya, nampaknya umat Islam telah memandang bahwa hukum membuat dan meriwayatkan hadis maudhu dengan sengaja adalah haram secara mutlak bagi mereka yang sudah mengetahui bahwa itu adalah hadis palsu atau maudhu. Tidak ada dosa bagi mereka yang mengamalkan atau meriwayatkan hadis tersebut karena tidak tahu bahwa itu adalah hadis maudhu. Akan tetapi, sesudah mendapatkan penjelasan bahwa riwayat atau hadis yang diceritakan atau diamalkan itu adalah hadis palsu, hendaklah dia meninggalkan atau dia tinggalkan. Kalau tetap diamalkan, sedangkan dari jalan atau sanad lain tidak ada, sama sekali hukumnya tidak boleh atau haram.